Selamat datang di channel kami, teman-teman semuanya. Nah, kami di sini adalah mahasiswa dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, jadi sebelumnya kami di sini ini akan menjelaskan atau mengedukasi masyarakat mengenai pinjaman online, yaitu merupakan salah satu fitur yang diberikan oleh Fintech. Nah, kami memberikan edukasi ini untuk memenuhi tugas kegiatan Student tahun 2021. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya, Nadila dengan NPM 0025, Amelia dengan NPM 0028, Dinda dengan NPM 0034, Agustiana dengan NPM 0056, dan Galih dengan NPM 0134. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pinjol. Next. Nah, jadi pasti kita berpikir, apa sih itu sebenarnya pinjol itu apa ya? Nah, pinjol di sini merupakan peer-to-peer lending atau P2P lending, yaitu merupakan fitur peminjaman uang secara digital yang disediakan oleh fintech. Nah, munculnya layanan keuangan ini dipicu karena banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses mengenai peminjaman keuangan di bank secara konvensional. Nah, layanan ini atau layanan pinjol ini berkembang di Indonesia itu sejak tahun 2016. Nah, yang banyak digunakan oleh pengusaha-pengusaha UMKM untuk menunjang kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang semenjak hadir fintech pada tahun 2006. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan pinjol itu. Nah, jadi dari tahun per tahun perkembangan pinjol itu sudah sangat pesat. Pada tahun 2018, penyaluran pinjol di Indonesia itu berkisar 22 triliun. Tetapi karena perkembangan teknologi keuangan digital yang semakin pesat, pada tahun 2020 itu dana pada pinjol itu mencapai 155,90 triliun. Nah, jadi dapat kita ketahui animo masyarakat atau ketertarikan masyarakat terhadap pinjaman online karena syaratnya yang mudah dan jaminannya yang juga sedikit itu sangat diminati oleh masyarakat. Nah, akan tetapi kita sebagai masyarakat juga harus memahami apa itu lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman online secara amanah. Seperti yang kita ketahui, kita dapat meminjam pada pinjol seperti Shopee PayLater, GoPayLater, dan juga Akulaku, atau pada lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman secara online. Sebelum melakukan peminjaman ke pinjaman online atau pinjol, sebaiknya masyarakat memahami terlebih dahulu manfaat biaya, bunga, dan jangka waktu, denda, serta resiko dari peminjaman ini. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam di pinjaman online ilegal, maka dapat melaporkan ke SWI melalui Satgas Waspada Investasi OJK untuk dilakukan pemblokiran. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari peminjaman baru untuk membayar hutang lama. Seperti yang diketahui, baru-baru ini tim Satgas Waspada Investasi sudah memblokir pinjaman online ilegal, sehingga saat ini terdapat 106 entitas pinjaman online legal yang terdaftar di OJK. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan resiko keamanan cyber atau cyber security menjadi salah satu persoalan serius yang perlu diwaspadai bersama, khususnya di tengah tren transformasi ekonomi digital akibat pandemi COVID-19. Penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat keamanan cyber. Hal ini dimaksudkan agar berbagai transaksi ekonomi digital bisa dilakukan secara terus-menerus dan aman pastinya. Berbagai jenis kejahatan digital yang kerap merugikan masyarakat selaku konsumen, antara lain pencurian data pribadi yang kian marak terjadi. Selanjutnya ada apa sih persyaratan yang digunakan untuk mengajukan kredit di pinjaman online? Nah, yang pertama ada sudah cukup umur, di mana siapapun yang dapat mengajukan pinjaman online ini harus sudah memenuhi umur yang ditentukan, di mana umumnya batas usia untuk melakukan pinjaman online ini minimal 21 tahun dan maksimal 55-60 tahun. Bagi yang masih berstatus siswa, meskipun sudah memiliki KTP, namun masih belum bisa mengajukan pinjaman online jika belum berumur 21 tahun. Selanjutnya ada memiliki pekerjaan. Selain harus cukup umur, calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman online ini juga harus sudah memiliki pekerjaan. Mengingat di mana dalam pinjaman online ini, nasabah itu diharuskan untuk membayar cicilan pinjaman secara berkala. Dan tentu saja, nasabah nantinya harus mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya ada data dan dokumen harus lengkap dan asli. Nah, dalam pinjaman online, data yang digunakan untuk mendaftar harus menggunakan dokumen yang asli. Kalaupun nanti ada nasabah yang menggunakan data palsu atau dokumen yang palsu, maka oleh pemberi kredit atau yang memberikan pinjaman online pasti akan di warning hingga di blacklist.
di mana data dan dokumen ini nantinya digunakan untuk mencairkan dana lebih cepat. Data serta dokumen yang nantinya diserahkan ini biasanya berupa KTP, NPWP, serta slip gaji, di mana KTP wajib disertakan sebagai bukti identitas diri dari calon nasabah. KTP yang disertakan pun sebaiknya jenis KTP elektronik. Selanjutnya ada mengajukan jumlah pinjaman sesuai kemampuan finansial, di mana dalam menentukan jumlah pinjaman, nasabah sebaiknya perlu memperhitungkan terlebih dahulu. Pastikan nasabah itu mengajukan jumlah yang sesuai dengan kemampuan dari keuangan nasabah itu sendiri. Di mana bila jumlah pinjaman terlalu besar hingga memberatkan nasabah, maka tentu saja akan terjadi yang namanya telat membayar. Biasanya telat bayar cicilan akan dikenai sejumlah denda. Selanjutnya ada rekening bank, di mana syarat terakhir ini dalam mengajukan pinjaman online harus mempunyai rekening bank, dikarenakan nantinya nasabah mengajukan pinjaman secara online, maka dana yang akan dicairkan pasti ditransfer ke dalam bank. Maka akan cukup sulit nantinya jika nasabah tidak memiliki rekening bank. Biasanya penyedia pinjaman online akan meminta foto atau scan cover depan buku rekening sebagai bukti. Selanjutnya, yaitu warning pinjol ilegal. Di sini berurusan dengan pihak pinjol, apalagi yang tidak resmi atau ilegal, memang cukup membuat resah bagi warga. Di sisi lain, banyak yang terpaksa meminjam uang ke pinjol lantaran sangat membutuhkan tambahan biaya. Misalnya itu untuk tambahan biaya modal usaha. Kebanyakan orang awam tidak dapat membedakan pinjaman online ilegal dan yang sudah legal. Namun, pemerintah telah menyatakan jika masyarakat yang sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal, jangan membayar. Jika ditagih, maka bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Pinjol ilegal ini memang akan merusak industri teknologi finansial karena disalahgunakan. Dia menyebut keamanan data saat ini juga harus menjadi perhatian. Data-data peminjam pasti sudah dipegang oleh pinjol ilegal tersebut. Karena pinjol ilegal itu biasanya meminta akses kontak dan galeri handphone. Hal ini bisa digunakan untuk penagihan yang menggunakan intimidasi. Sebelum memutuskan untuk meminjam uang di pinjol, sebaiknya mencari alternatif lain. Kemudian harus cermat juga dengan dalam memilih aplikasi. Jika ada aplikasi pinjol yang meminta akses di luar kamera, mikrofon, dan lokasi, maka sudah dipastikan itu adalah pinjol ilegal. Akan memberitahu atau memberi cara untuk memilih pinjol yang benar. Pilihlah pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Pahami syarat dan ketentuannya agar tidak menjadi masalah, karena biasanya peminjam tidak terlalu memahami ketentuan. Pinjam pinjol sesuai dengan kebutuhan, karena seringkali disalahgunakan oleh orang-orang. Bukannya malah menguntungkan, malah merugikan, atau menjadi bumerang di kemudian hari. Pilihlah pinjol dengan bunga 0,8% per hari atau 30% per bulan, karena OJK telah menentukan bunga tak lebih dari 0,8%. Catat jumlah pinjaman. Cara ini sangat penting agar tak lupa melunasi pinjaman. Bayar tepat waktu, agar utang tak menumpuk dan beban untuk membayarnya kembali pun tidak terlalu besar.